Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyyi Mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jaddihi wa jiddatihi wa ahli baitihi al-kiram syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ila arwahil jami'il anbiya wal mursalin wa ila arwahil sahabati wal qurrati wat tabi'in wa ila arwahil jami'il a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal fuqaha wal rasyidin ulama'il mutaqaddimin wa ila arwahil jami'il awliyaillah wa ila arwahil jami'il masyayikh wa masyayikh wa usadin wa ila arwahil jami'il muslimin biladil Indonesia, khususan ila al-mushahid hadal kitab Syekh Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir wa Syekh Nawawi al-Bantani wa usulul mawdu'i wa usulul syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Agak sarang-sarang ke halaman 29 kita jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini suatu fasal. Wa min syuruti sholati, dan diantara dari syarat-syarat sholat itu al-wudu'u adalah wudu, wa furuduhu adapun fardu-fardunya wudu sittatun itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama niatul toharoti, niat bersuci, li sholati, karena untuk melaksanakan sholat, bil qalbi, di dalam hati, au ghairiha, atau selain dari toharoh untuk sholat, minan niyati, dari niat, al-mujzi'ati, yang mencukupi, inda ghuslil wajhi, ketika membasuh muka, asani, yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh muka, yaminihi, seluruhnya, seluruh muka, min manabiti sya'ri, dari mulai tempat jadinya rambut, min manabiti sya'ri ra'sihi, disatukan, dari mulai tumbuhnya rambut di kepalanya, ila zakoni, sampai dagunya, wa minal uduni, dan dari telinga, ilal uduni, ke telinga, sya'ron, rambut, wa basyaron, atau kulit, illa batinin, kecuali dalam-dalamnya, lihatir rojuli, janggut, ya, janggutnya seseorang laki-laki, wa aridaihi, dan kedua cambangnya, cambang, idza kasyufat,
kalau tebal. Asalisu yang ketiga, ghuslul yadaini, membasuh kedua kaki, ma'al mirfaqaini, beserta kedua sikutnya, wa ma'alaihima, dan sesuatu yang ada di atas kedua sikutnya. Ar-rabi'u yang keempat, mashur ra'si, mengusap kepala, au ba'di, atau sebagian kepala, walau sya'ratan, walaupun satu rambut, fi haddihi, di dalam batasannya, di dalam batasan kepala. Al-khamisu yang kelima, ghuslul rijlaini, membasuh kedua kaki, ma'al ka'baini, beserta kedua mata kaki, au mashil khuffi, atau mengusap khuf teh apa ya, mujah namanya, sarung kaki ya. Idza kamulat, apabila sempurna, syurutuhu, syarat-syaratnya, khuf sarung kaki ya. Asadisu yang keenam, tartib, hakada, sebagaimana tersebut di atas. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum, jamaah Masjid Jami'al Muqaddim yang dimuliakan Allah dimanapun berada. Puji syukur pada Allah, di bulan Muharram 1448 Hijriah ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah masuk ke tahun baru ya Bapak Ibu. Ini teh karunia dari Allah, titipan dari Allah. Mudah-mudahan doa yang pertama yang kita panjatkan, Allah memberikan ampunan atas apa-apa dosa kehilapan yang sudah kita lalui di tahun 1447 Hijriah yang sudah lalu. Kemudian mudah-mudahan juga Allah memberikan qabul, penerimaan atas segala ibadah amaliyah yang sudah kita lakukan, amaliyah hasanah, amaliyah yang baik di tahun-tahun 1447 Hijriah. Semoga Allah mengkabul sehingga jadi catatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, agar kita nanti bisa memetik hasilnya di yaumul qiyamah ya. Jangka panjangnya memetik hasilnya di yaumul qiyamah, jangka pendeknya juga di dunia insyaallah. Karena kebaikan akan kembali kepada yang berbuat baiknya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, di tahun 1448 yang akan kita hadapi ke depan, manawi Allah masih memberikan beberapa kesempatan mulia. Allah memberikan kekuatan untuk bisa mengisinya dengan amal-amal yang baik dan menghindarkan diri, menjauhkan diri. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk menjauhkan kita dari amal-amal maksiat, dari amal-amal yang jelek. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, hadani Allah wa iyyakum, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, terima kasih alhamdulillah juga masih memberikan kesempatan tiasa ngaji sareng-sareng, mutolaah, menganalisa tentang satu karya para ulama dengan niatan tholabul ilmi. Kalau tholabul ilmi nama umum, cari ilmu ya, ada apapun, asal ada kaitannya dengan keilmuan, dengan pengetahuan, dan untuk kebaikan, insya Allah akan menjadi amal yang baik, amal soleh. Nah, terutama kita sebagai umat orang awam tentunya harus memiliki panduan, harus memiliki
memiliki undang-undang, harus memiliki panutan yang dipegang oleh kita. Siapa yang dipegang oleh kita? Ya tentunya para ulama muktabar, para ulama yang sudah terakreditasi, ulama-ulama yang sudah terlegitimasi, iya, terstandarisasi berdasarkan Gusti Allah dan berdasarkan kebaikan yang beliau punya, yang ya karena bisa dilihat dari jejak riwayat langkahnya, kemanfaatan ilmunya untuk manusia ya. Jadi kebaikan di hadapan Allah juga bisa dilihat di sisi manusia, terutama kan dari sisi kemanfaatannya. Orang itu kan dilihat dari sisi kemanfaatan. Anfa'uhum khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang yang lain, bagi manusia yang lain. Para ulama tentunya memiliki kredibilitas, memiliki kualitas yang mumpuni sehingga beliau umurnya dan ilmunya bermanfaat. Karya-karya para ulama, coba bayangkan karya-karyanya Imam Syafi'i misalkan, yang notabene Imam Syafi'i sudah wafat beratus-ratus tahun, berabad-abad ke belakang, tapi karena di dalamnya ada muatan ihsan, ada muatan kebaikan, karya-karyanya tidak akan putus sampai yaumul qiyamah dan di seluruh dunia itu dipakai. Nah kita sebagai orang awam atau umat yang sedikit-sedikit terus menggali, terus mengkaji, terus membuka, ya mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa taala memberikan memberikan keterbukaan hati sehingga gampang melaksanakan kebaikan, melaksanakan amal soleh. Amal soleh itu ada panduannya ya Bapak ya. Yang jelas dari sana nama Al-Quran. Karena Al-Quran sangat universal, harus dijabarkan, diturunkanlah Kangjeng Nabi baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya, dan para nabi-nabi yang lain. Jadi beliau adalah penjabar dari firman-firman Tuhan ya, sebagai kepanjangan tangan dari teologis ketuhanan. Supaya apa? Supaya manusianya mendekat kepada Tuhan, tahu tentang Tuhan. Kenapa? Supaya selamat. Apa kan pengen selamat. Nah, kaum muslimin wal muslimat hadaniyallahu wa iyyakum, mudah-mudahan selangkah, dua langkah, setitik, dua titik ya, yang kita kaji, yang kita analisa, ya sebetulnya mah sudah jadi betul artinya tuh hebat, karena karya-karya ini sudah bisa diakui betul-betul, bukan hanya di kita. Nah, minggu kemarin kita membahas tentang kewajiban seorang wali atau orang tua. Jadi karena kita punya putra, karena kita punya kewajiban, tentunya baik sebelumnya ada kewajiban pribadi. Artinya kewajiban itu ada yang bersifat pribadi, kewajiban pribadi yang tentunya pribadi yang harus melakukan sholat, kebaikan apapun pribadi. Yang kedua, tugas kita selain dari pribadi adalah sosial. Sosialnya dari mulai ruang lingkup yang terkecil. Apa ruang lingkup yang terkecil? Kewajiban kita ku angkusakum wa ahlikum naro. Kita kan punya keluarga, kita nikah, punya istri, punya putra gitu, nanti punya mantu, lingkungan itu terus jaga keluarga itu dari api neraka. Bagaimana caranya? Ya mengaji, mendekatkan diri pada Allah. Ya mendekatkan diri kepada Allah tolabul ilmi, agak bisa konyong-konyong, ujug-ujug para karo Gusti Allah, ujug-ujug kenal karo Gusti Allah, ngajinya enggak. Ada enggak orang yang langsung kenal karo Gusti Allah tapi enggak ngaji?
Ya kita saja ujuk-ujuk kenal kepada seseorang padahal kitanya berkenalan enggak, tahu enggak, itu enggak, ya enggak mungkin ya Pak ya. Nah, kepada Gusti Allah pun seperti itu. Sementara Gusti Allah itu sumber kebahagiaan. Kemarin teh membahas tentang kewajiban seorang orang tua kepada putranya Bapak. Yang pertama nyuruh sholat. Nah, nyuruh sholat karena sholat sebagai fundament dasar kehidupan, ya, atau pondasi dasar kehidupan. Idza soluhat sairu jasadihi, wa idza fasadat sairu amalihi, gitu. Ya, bahwa sholatnya merupakan barometer dasar. Kalau sholatnya bagus maka bagus seluruh amal, tapi sholatnya jelek maka jelek seluruh amal. Nah, sekarang sebelum kita melaksanakan sholat ada syarat-syaratnya, ada syarat-syarat sholat, karena di antara kewajiban sholat gak ujug-ujug sholat lagi, karena ada tata cara sholat, ada syarat sah sholat, ada rukun sholat, ada yang membatalkan sholat. Itu wajib dipelajari, karena hal-hal itu adalah hal-hal yang menjadikan sholatnya itu sah. Karena dalam ibadah itu kan ada ibadah yang sah, ada ibadah yang batal. Kalau ibadah yang sah, insya Allah bisa dipastikan diterima. Tapi kalau ibadahnya batal, ya tidak sesuai, gitu ya. Nah, itu harus dikaji lagi. Nah, maka ketika kita mau sholat ada aturannya sebelum masuk sholat. Nah, apa yang harus kita lakukan oleh para ulama di dalam kajian kitab fikih ataupun apapun, ya tentunya harus berwudu. Al-wudu miftahus sholat. Wudu teh kuncinya sholat. La sholata liman la wudu Allah. Tidak termasuk sholat kalau orang yang tidak berwudu. Artinya berwudu teh bersuci. Ajis tayamum sama tayamum artinya bersuci dulu. Syarat sah sholatnya harus bersuci. Itu ya. Nah, kita sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syurutis sholati al-wudu. Di antara syarat-syarat sahnya sholat, syaratnya sholat itu adalah wudu. Jadi wudu itu merupakan syarat sholat. Walau sholat jenazah, walaupun sholat jenazah, sholat jenazah kan ya barangkali tidak lengkap ya. Artinya tidak lengkapnya sholat jenazah kan tidak ada rukunya, tidak ada sujudnya, tapi disebutnya sholat. Harus wudu juga, jangan sampai mentang-mentang ini mah sholat jenazah ada usah wudu juga ya. Atau wasajdatu tilawatin, atau sujud tilawah Pak. Ya, sujud tilawah walaupun bukan sholat tapi usahakan untuk bersih, untuk toharoh. Wa syukrin, atau sujud syukur. Sujud tilawah, sujud syukur, sholat. Nah, sujud dulu diusahakan. Wudu, harus berwudu dulu. Wa furuduhu, adapun pardu-pardunya wudu sitatun ada 6. Wudu memiliki pardu, memiliki aturan, memiliki kewajiban yang harus dilakukan ketika wudu. Wudu juga tidak sembarangan, ada aturannya. Sebelum sholat ada aturannya wudu. Sebelum wudu harus mengetahui dulu aturan-aturannya wudu. Mengapa harus begitu? Harus teratur supaya ibadahnya teratur, supaya hidupnya teratur, ada aturannya. Gitu. Jadi fikih teh membahas tentang aturan bagaimana kita ibadah sesuai tuntunan syariat. Begitu. Syariat jalan yang harus kita tempuh menuju Gusti Allah. Ada 6 yang sudah mutabar, ada 6 ya. Kalau di Al-Quran nama Bapak tidak ada 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Cuman ada 4. Kalau di dalam Al-Qur'annya suruhannya ada 4. Kalau kalian mau melaksanakan sholat, basuh muka kalian, kedua tangan kalian, wamsahu bi ru'usikum, kemudian usaplah kepala kalian,
kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, kemudian kaki. Gitu Bapak. Ya. Cuman oleh para ulama itu diijtihadkan. Karena tadi yang namanya ibadah tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan. Maka ditambahkanlah. Nah, tambahkan yang pertama sebelum basuh muka teh al-awwalu, nomor pertama niatut thaharati, niat bersuci li sholati, karena sholat, untuk melaksanakan sholat. Jadi niat yang pertama rukun wudu itu, fardu wudu itu harus niat. Kalau tidak niat ya gak sah. Ya, bisa begitu. Seseorang ya barangkali lupa cuma cuci muka saja kan? Cuci muka saja begitu. Atau memang ya tidak niat, tidak sah. Harus tetap niat, ada niatnya. Niatnya kemarin sudah qasdus syai'in muqtaronan bipilihi, melaksanakan sesuatu bersengaja melakukan sesuatu tapi sambil dilakukan begitu ya. Yang pertama niat untuk bersuci, niat bersuci untuk melaksanakan sholat bil qalbi, dengan hati Bapak, bukan dengan mulut. Niat pekerjaannya pekerjaan hati, di dalam hati. Yang sudah kita tahu niatnya apa? Nawaitul wudu'a lirofil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Atanapi ngangge listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Di dalam hati. Nggak pakai bahasa Arab, pakai bahasa Jawa. Karena saya orang Jawa boleh. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil untuk bisa melakukan sholat fardu karena Allah. Itu di dalam hati, bukan di mulut. Ya, di kita khususnya para nahdiyin ya, itu sholat, kemudian puasa, kemudian ya termasuk zakat, termasuk wudu, itu suka dilafalkan kan ya. Sholat sholli fardhu di arba'ah. Gitu. Yang disebut niat mah bukan itunya. Itu mah talafud namanya. Talafud itu mengucapkan niat itu. Sementara yang diinginkan, yang diharuskan mah bukan diucapkannya tapi di dalam hatinya. Jadi ngomongnya tuh di dalam hati. Itu kan. Ada gitu ngomong dalam hati. Ada kan apa ya? Berbicara tuh ada di mulut, ada di hati gitu kan. Kalau berbicara di mulut saja mah tidak dihitung, namanya talafud. Talafud itu mengucapkan dengan lisan. Hukumnya sunnah, dihukumi sunnah, tidak wajib. Tapi yang wajib mah ngomongnya di dalam hati. Itu niat saya berwudu, nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Nawaitu thaharata listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Gitu ya. Di dalam hati. Jadi kalau tidak di dalam hati mah tidak sah. Barangkali pangapunten, barangkali ada yang belum sampai gitu. Pak Haji saya mah dari dulu sampai sekarang teh ya baca nama baca, cuman dibaca di mulut saja, di dalam hati tidak dibarengi gitu. Sekarang mah dimasukkan bahwa niatnya itu di dalam hati. Gitu. Lebih abdol harus dalam hati. Yang au ghairiha, atau selain niat bersuci untuk sholat, selain dari niat bersuci untuk sholat. Jadi wudhu itu kan bukan hanya untuk sholat saja, misalkan begitu ya Pak ya. Kalau mau sholat harus wudhu, tapi wudhu bukan hanya untuk sholat saja. Jadi niat wudhunya tuh niat untuk sholat, niat untuk misalkan kalau ngaji Quran kan kita harus punya wudhu, ngaji Quran juga ya. Tidak boleh memegang Al-Quran, harus kecuali memiliki wudhu. Nah, maka wudhunya juga ya menjadi syarat untuk bisa melakukan baca Al-Quranul Karim begitu. Jadi niatnya bukan hanya niat untuk sholat saja. Karena ada tadi nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a listibahati fardhi sholati, ada yang kayak gitu, boleh. Ya, nawaitul wudu'a listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala gitu. Bapak niatnya gimana? Nggih, alhamdulillah saya ada
nawaitul wudu listibahati padolillahi ta'ala ya. Ada nganggo salat enggak apa-apa, enggak nganggo salat apa-apa. Gitu nawaitul wudu li rabbil hadasil asghari ya padolillahi ta'ala. Nanti kalau mohon nggih manawi anu yang barusan itu. Jadi au ghairiha atau yang lainnya dari niat itu. Boleh, yang penting tujuannya bersuci untuk bisa melakukan sholat gitu ya. Kalau sudah sholat sih sebetulnya Pak Haji bagaimana nih? Saya kan niatnya untuk sholat. Jadi kalau nanti baca Quran wudu lagi enggak apa-apa karena sudah terlengkapi. Kalau untuk sholat ya untuk baca Al-Quran gitu bisa. Itu ya untuk sujud syukur, sujud tilawah begitu. Sholat lebih tinggi artinya lebih gitu. Itu ya. Jadi niatnya boleh bukan hanya untuk sholat saja. Sekarang mah mau khusus niatnya. Misal nawaitul wudu'a littoharoti, nawaitul wudu'a littoharoti listibahati qiraatil Qur'an lillahi ta'ala. Karena mau baca Al-Quran. Tapi kalau khusus untuk baca Al-Quran nantinya untuk sholatnya enggak. Tapi makanya lebih baik niatnya niat yang umum. Nawaitu kayak Bapak nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fardholillahi ta'ala. Begitu saja. Nah, itu ya niat wajib. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya pekerjaan itu akan dinilai sah kalau ada niat. Gitu. Yang kedua au ghairiha minan niat ya, atau selain daripada niat thaharah li salat gitu. Al mujziati yang mencukupi. Nah, kemudian ini adalah inda ghuslil wajhi Bapak ketika membasuh muka. Jadi niatnya tuh ketika membasuh muka bukan pas wayah di sini. Ini ada ya pangapunten ibu-ibu juga kebetulan anak yang masuk. Jadi pas kayak gini nawaitu doa li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Bukan di situ. Inda ghusli wajhi. Akan di sini ay ghusli awalihi, yaitu ketika membasuh awal muka. Nah, jadi ketika awal muka kan di sini. Nawaitu doa li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Di dalam hati itu ngomong kayak gitu. Jadi bukan pas ke sini. Atau pas lagi itu tangan atau pas lagi ngambil air atau pas airnya sudah ke sini Pak. Ini awal. Ini misalkan tengah misalnya, ini akhir gitu ya. Nawaitul wudu'a. Airnya sudah ke sini. Tapi pas awal bisa. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala. Bahkan ada yang mengatakan itu berhenti dulu Pak sejenak. Jadi kita selesaikan dulu niatnya. Nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asghari fadlillahi ta'ala dalam hati baru bersyukur. Itu ya. Lalu yang kedua dan yang ketiga. Begitu tata cara wudu atau pelaksanaan niat wudu teh. Jangan sampai nanti pas lagi gini sudah niat atau pas enggak pas ke sini sudah ke sini nih, sudah ke sini. Atau pas yang kedua. Pas yang kedua tuh Pak kan 3 kali ya cuci mukanya. Walaupun yang 1 kali yang wajib, yang kedua dan 3-nya sunnah. Yang keduanya baru nawaitu doa rabbil hadas. Gitu Bapak. Ini keteraturan di dalam pelaksanaan fardu wudu, itu harus niat. Inda ghuslil wajhi, jadi ketika membasuh awal muka. Nah, nanti ada bahasanya muka ya. Asani yang kedua ghuslul wajhi tuh. Kalau tadi niatnya yang kedua mah jadi berbarengan. Yang kedua mah membasuh muka. Jami'i seluruh muka. Jadi jangan sebagian-sebagian. Mana batasannya muka? Batasannya muka teh min manabiti sya'ri ra'sihi, dari mulai tempat jadi rambutnya di sini nih. Tempat jadi rambut, bukan dihitung di sini. Gitu ya. Bagaimana kalau pangapunten gitu ya. Bagaimana kalau yang apa Pak? Yang botak ya, yang tidak ada rambutnya. Kan rambutnya kan adanya di sini. Ini mah yang mulai tumbuhnya misalkan di sini nih. Mulai tumbuh rambutnya di sini ya di sini. Atau mulai tumbuh rambut di sini. Yang enggak ada ya di sini. Gitu ya. Tapi yang biasa Mbak itu di sini. Iya, manawi tadi kata Abdi. Kalau yang botak bagaimana manabiti sya'rinya? Mulai tumbuh rambutnya di sini. Misalnya apa ya? Kesininya enggak ada sih. Ya di sini. Itulah sedikit. Gitu.
min manabiti sya'ri rasihi ila dzaqani, sampai ke dagu, sampai ke sini. Itu jadi dibasahi dari sini. Itu atas sama bawahnya. Kalau sampingnya dari mana? Wa minal uduni ilal uduni. Kalau samping-sampingnya dari telinga ya dibasahi. Jadi jangan sampai ininya saja, ininya enggak kebasahin. Walaupun nanti cuci telinga. Cuman kalau cuci telinga kan hukumnya sunnah. Ini mah yang wajib jangan sampai pas mencuci muka teh ininya saja. Ininya aja loh. Ininya enggak kena gitu, kena telinga. Ya, sangat penting. Wa minal uduni ilal uduni, dari telinga ke telinga. Sya'run rambut ya, wa basyaron atau kulit. Iya, sya'run rambut wa basyaron atau kulit ya. Karena kan ada rambutnya, ada kulit ya. Di sini dijelaskan ada 17. Wahia sab'ata asyar. Ada 17 rambut ya. Ada ini apa Pak, rambut kelopak mata gitu ya. Ada al-ahdab, bulu mata, kedua bulu mata itu ada dua ada empat bulu mata. Sampai dihitung oleh para ulama, dijelaskan sama Syekh Nawawi harus terkena ya. Tapi dari insya Allah terkena ya kalau ini pasti ya, barangkali ini mah. Artinya barangkali itu begini Bapak, pangapunten. Perempuan kan suka di apa Pak? Suka di eyeshadow ininya tebal kayak gitu ya, barangkali kan artinya kalau gitu kan nggak kena berarti nanti. Nah ininya harus kena betul. Itu. Kemudian ada juga wal hajiban, 2 alis kanan, alis kiri. Wal azaroni, 2 cambang. Laki-laki perempuan ada cambangnya. Wal aridoni, 2 godek, jauh godek. Wal khodani, 2 pipi. Jadi ada rambut-rambut barangkali yang harus kena, kemudian kulit-kulit yang harus kena. Itu ketika cuci muka, tidak boleh sembarangan. Illa batini lihiyati rojuli, kecuali dalam-dalamannya janggotnya laki-laki, wa aridoi, dan 2 cambangnya. Idza kasupat, bagaimana Pak Ajis kalau tebal gitu. Kalau orang Indonesia mah tipis-tipis ya. Ya kita mah nggak ada janggotan, janggot segini lah atau ininya tuh. Kalau orang-orang Timur Tengah kan apalagi yang udah di itu tuh, ya makanya ada hadis Nabi yang ingu janggot ke situ kan. Ya kita mah diingu juga ada segini-gininya. Ada yang 3, ada yang 4. Kalau orang-orang sana, orang-orang Timur Tengah ya karena beda. Ininya tebal. Kalau tebal bagaimana? Kalau tebal mah nggak apa-apa, luarnya saja, nggak usah sampai ke dalamnya. Begitu. Itu kewajiban untuk membasuh muka. Jadi dalam-dalamnya tidak, gitu ya. Itu yang kedua. Yang pertama niat, yang kedua basuh muka. Basuh muka batasannya tadi dari atasnya adalah dari mulai tumbuhnya rambut, bawahnya sampai dagu, kemudian samping-sampingnya adalah telinga kanan dan telinga kiri. Keduanya harus, keempat-empatnya harus terkena, dan rambut-rambut yang ada di muka, kulit-kulit yang ada di muka, gitu. Nah, pas cuci muka itu tadi pas awal rambut Pak, itu teh niat, gitu ya. Jadi berbarengan dengan cuci muka. Niatnya pas cuci tangan, ya nggak sah. Niatnya pas pas gosok-gosok tangan kayak gini juga nggak sah. Gitu. Iya. Subhanallah ya Pak ya. Kemudian salah jemeh pun asalisu, yang ketiga ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta sikutnya. Membasuh kedua tangan sampai sikutnya, wa ma'alaihima, dan sesuatu perkara yang ada di kedua sikutnya. Jadi ada sikut ya, bahkan kalau bisa disunahkan dilebihkan sedikit. Ini sikut ya Pak ya, ini sikut. Nah, namanya itu bahasa Sunda nama pepeteyan, apa sih bahasa Jawa ya ini ya. Jadi di tengah-tengah ini ditambahin, di tengah-tengah ini. Nah, dan itu kan barang siapa yang menyempurnakan wudunya, maka nanti di yaumul kiamah akan ghurrun muhajjilin, akan bersinar bercahaya, dan itu yang membedakan
umat Kangjeng Nabi dengan umat-umat yang lain. Kemudian umat Kangjeng Nabi yang suka sholat dan yang tidak sholat itu cirinya di situ. Umat-umat Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi manggil tuh dengan sendirinya karena terlihat wajah-wajahnya ya gurran muhajilin yang bersinar. Yang tidak bersinar pasti tentunya bukan. Ya begitu. Nah, makanya harus disempurnakan. Asal itu tadi yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sikutnya dilebihkan sedikit, sikutnya harus ke bawah, jangan sampai ininya aja sampai sini ya. Ar-rabi'u yang keempat mashur ro'si, mengusap. Nah, kita nih Imam Syafi'i kebanyakan madhab kaul Imam Syafi'i mashur ro'si, mengusap rambut au ba'dhihi atau sebagian rambut walau sya'ratan, walaupun satu rambut di sini. Walau sya'ratan ay wahidatan au ba'di sya'ratin wahidatin gitu. Bahkan ada yang mengatakan juga tadi minimalnya 3 helai rambut. Tapi kan kalau satu rambut bisa mah artinya ini mah saking bolehnya mengusap rambut. Bisa mengusap rambut satu? Gak bisa kan ya? Bapak bisa mengusap rambut satu? Wudu nih mengusap rambut. Gak bisa, kita ngambil segini saja, lebih dari 3. Artinya sampai kebolehannya. Itu kewajiban. Tapi kesunahannya itu sesuai syariat kayak Kangjeng Nabi mah yaitu ujung apa ini ujung ibu jari ditempelin di sini, kemudian yang ininya ke sini sampai ke belakang. Jadi jangan dipok-prokin prok itu tidak sunnah gitu. Kecuali madhab yang lain mah memang harus basah. Iya, basah dahi ini. Nih. Tapi rambutnya ini mah harus rambutnya, bukan dahinya saja. Karena yang itu mashur ro'si. Pak Haji bagaimana kalau tidak ada rambutnya tadi? Pak Haji rambutnya tidak ada rambutnya. Ya kepala artinya kan mengusap kepala, bukan mengusap rambut, mengusap kepala. Jadi ya kepala ya. Kira-kira kan ini ada rambutnya. Walau sya'ratan atau walaupun satu helai rambut gitu. Rambutnya ada di sini gitu. Dia mengusap dahi lah itu ya. Al-khamisu yang kelima ghuslu rijlaini, membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta kedua mata kakinya sampai au mashul khuffi. Nah, ini dalam rangka mencuci kaki ya, membasuh kaki. Itu zaman dulu mah ada khuf teh apa ya? Sepatu tapi rada tipis kayaknya itu ya. Apa ya Pak? Mujah bahasanya tuh. Iya kayak selop gitu ya. Kalau selop sepatu kan kita mah dari kulit gitu ya. Itu mah ada aturan-aturannya. Ada aturan nanti idza kamulat syurutu, kalau sempurna syarat-syaratnya. Jadi ada syarat-syarat khuf namanya. Syarat-syarat khuf itu adalah syarat-syarat sarung kaki yang boleh untuk diusap begitu. Untuk tidak iya betul, tidak usah dibuka. Ada apa Pak ya? Enggak, saya belum tahu. Barangkali di kedokteran. Oh, di sana ya Pak ya. Betul Pak. Nah, itu ya berarti betul. Di kita mah kan tidak ya. Jadi, tapi ini hukum ada, artinya hukum dibuat seperti itu. Au masil kupi idza kamulat syurutu, atau mengusap, diusap bukan dibasuh. Mengusap tadi botnya gitu ya, botnya. Tapi botnya dengan memenuhi syarat kriteria, bukan bot biasa gitu, berarti gitu ya. Gitu. Itu yang kelima. Jadi membasuh boot adalah membasuh penutup kaki kalau memang sempurna syarat-syarat hooknya itu, syarat-syarat bootnya, syarat-syarat penutup kakinya. Asadisu, dan yang terakhir yang keenam at-tartibu, tartib hakada, seperti itu yang sudah ada di atas. Yang keenam tartib, harus tertib, tidak boleh tertib berurutan, tidak boleh. Ini mah kita wudu teh tangan dulu, kemudian baru muka, kemudian baru kaki, baru cuci
mengusap rambut, mengusap kepala gitu ya. Tidak boleh, harus berurutan. Kalau lupa, Nggih. kalau misalkan saya sudah wudhu ya, Mohon. Tapi Belum. Kalau yang lupa yang wajib, yang fardunya Pak, itu harus tidak boleh lupa. Diulangi lagi dari awal. Atau biasanya nih, tapi ada juga gini, Pak Aziz bagaimana lupa tadi tuh sudah wudhu, biasanya mandi nih. Kalau mandi, kalau habis mandi gitu ya, misalkan karena mau sholat, tadi tuh wudhu atau enggak, perasaan udah wudhu atau enggak gitu ya. Kalau memang waktunya dekat mah wudhu lagi lah. Tapi kalaupun memang biasanya sudah wudhu ya berarti udah biasa, udah wudhu gitu Bapak. Nah, tapi kalau lupanya pas tadi tuh Bapak pas cuci kaki ya, atau cuci apa nih Bapak? Cuci kaki lah. Nah, tadi tuh saya tuh cuci tangan enggak gitu. Ulang lagi aja ya dari awal begitu. Itu barangkali ibu bapak kaum muslimin wal muslimat hadaniyallahu wa iyyakum yang saya hormati, tata cara ibadah sebelum masuk sholat sesuatu yang wajib, maka wudunya pun wajib. Maka kita harus tahu tata caranya wudu dengan benar. Jangan sampai sholatnya sembarangan, wudunya sembarangan, atau sholatnya mah serius tapi wudunya tidak sah. Ya tidak sah wudu sholatnya juga ya, karena wudu itu merupakan wasilah pelantaraan untuk bisa sahnya sholat. Dan biasanya pangapunten berdasarkan di dalam kajian-kajian kebaikan dalam tasawuf juga sama kayak gitu Bapak. Kalau wudunya bagus biasanya, artinya bagus teh berdasarkan kriteria lahir yaitu rukun-rukun dan syarat-syaratnya dilakukan dengan bagus, apalagi pakai hati, insya Allah sholatnya juga sedikit bagus. Wudunya sudah jelek, sudah semrawutan, sholatnya juga bisa dipastikan tidak khusyuk begitu. Jadi bisanya khusyuk ketika sholat teh bisa diawali dengan khusyuk ketika wudu, dari mulai wudu. Bahkan kan di dalam ulama-ulama yang lain mah ini kan pelaksanaannya saja Bapak. Ya, ini pelaksanaan ritual pekerjaannya, mengerjakan kan ini mah mengerjakan cuci muka, mengerjakan cuci tangan, mengerjakan memasuk kepala, mengerjakan. Tapi selain dari itu ada pekerjaan tentang hati ketika wudu teh. Itu ada ulama-ulama ya pakai doa. Misalkan begini, ketika cuci muka kan ada doanya ya. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pakai hati, ya Allah, semoga Engkau putihkan wajah saya ketika di mana nanti saat wajah itu diberikan keputihan. Nanti ada saat-saat, ada waktu itu dia yaumil kiamat. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang putih, ada wajah-wajah yang hitam kelam. Ya Allah, saya mau putihkan. Kan sambil pakai hati ya. Ketika membasuh tangan, walaupun ada yang mengatakan ini tidak usah juga, tidak apa-apa. Ini mah pekerjaan hati supaya kita fokus wudunya. Allahumma atini kitabi biyamini, ketika basuh tangan ya kanan, ya Allah semoga Engkau berikan kitabku nanti, tulisan-tulisan amalku itu dengan tangan kanan gitu. Tangan kiri juga sama Allah. Allahumma la tu'tini kitabi bisimali, pakai kaki juga sama, membasuh telinga, subhanallah. Jadi dari mulai wudu sampai setelah wudu teh asli ibadah gitu. Asli ingat pada Gusti Allah gitu ya Pak ya. Doa kan adapun Pak Ajis doa nama doa tapi tidak ingat pada Gusti Allah, berarti kan berbeda lagi. Karena ya macam-macam ibadah juga. Ada ibadah tadi ibadah yang melakukannya saja, dan itu semuanya berdasarkan ilmu yang kita punya ya. Wudunya pakai hati, jadi selain dari pekerjaan juga pakai hati. Sholatnya ya dah, sholat juga sama. Kalau sholatnya nggak pakai hati mah boro-boro khusyuk ya Pak ya. Sholatnya hanya meluan imam baik, imam ruku melu ruku, imam sujud melu sujud, bacaannya tidak tahu, itunya tidak tahu. Habis sholat jadi doa juga enggak kan. Begitu ya Bapak ya. Nah, ayo kita sarang-sarang mulai dari awal tadi, dari wudu, dimulai dari pengetahuan kita tentang kewajiban pada Allah.
wudu pakai hati, pakai sholat pakai hati, semua ibadah di alam semesta ini. Kalau kata Imam Al-Ghazali mah, kalau tidak ada artinya, bahkan tidak sah Pak. Tidak sah ibadahnya kalau tidak khusyuk. Khusyuk teh hudurul qalbi, hadirnya hati. Harus ada hadir hati gitu. Lagi sholat hatinya di pasar. Iya, lagi sholat hatinya tuh di gedung DPR. punten gitu ya. Ya artinya itu tidak hadir kan. Lagi sholat ya fokus berhadapan, mesti lagi berhadapan betul-betul dengan Gusti Allah. Bukan di hadapan kita, artinya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu saja barangkali Bapak, mudah-mudahan kita sedikit demi sedikit bisa terus melangkah, terus menyeret hati kita dan kaki kita untuk bisa memahami apa-apa yang kewajiban kita ya Bapak ya. Dan ini teh tidak boleh tidak ya, harus dilakukan. Pak Haji sebelum bisa terus harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Kewajiban seumur hidup. Kecuali sudah tidak ada hidup ya mangga. Bebas tidak sholat, bebas tidak wudu, bebas tidak tayamum. Kalau masih hidup mah harus wudu, harus tayamum, harus sholat ya Pak ya. Kalau tidak disolati. Gitu ya tugasnya. Tugas kita mah sholat, masih ada akal, masih ada hati. Tidak bisa, berarti disolati. Allah akbar, subhanallah. Mangga barangkali ada yang mau disampaikan. Nggih. Iya. Oh gitu. Nggih, laras. Itu teh kalau tidak laras itu Pak. Jadi kalau memang kita hadas besar, memang kan diwajibkannya mandi. Jadi ketika mandi besar berarti kita sudah suci dan boleh melakukan sholat. Tapi ada hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah kita wudu lagi. Kita wudu, nggak wajib gitu barangkali. Tapi kita sunnahnya sunnah muakkad juga sunnah. Jadi disunahkan untuk wudu lagi. Karena kan tadi mah ya memang sebabnya sebab yang mewajibkan mandi besar. Kalau wudunya kan barangkali ada hal. Tapi dengan betul kata Bapak secara logis, secara logika dengan mandi besar yang kecil hilang, gitu kan? Begitu. Cuman kan pahala wudunya, makanya disunahkan teh. Walaupun sudah mandi besar, sunahkan wudu lagi. Pahala wudu ininya apa? Cuci tangannya, gitu ya Bapak. Laras? Boleh. Mohon kalau. Tapi bukan ngobrolin etis tidak etis ya. Bapak suka wudu lagi atau? Iya betul. Iya betul. Itu tidak menghilangkan, bukan najis Bapak. Itu teh hadas teh. Iya, hadas kan bukan najis ya. Artinya teh hadas teh sesuatu yang yang kasat mata ya, tapi bentuknya kan nanti bersih itu ada dua, ada bersih lahir ya, ada bersih batin gitu. Itu dihitungnya bersih batin, artinya bersih secara